boleh dikenalin dulu nih Bang dirinya, namanya, jurusannya. Kalau boleh juga spill nomor HP-nya juga nggak apa-apa kalau boleh. mau. Nanti di bawah ini ya. Oh, di bawah ini ya. Oke. Oke. Ini pakai salam nggak ya? Nggak usah, langsung aja ya. Jadi perkenalkan, kalau nama dikasih orang tua itu Irwandi. Nah, cuma iseng-iseng nih, Oh, iseng-iseng iseng-iseng. supaya karena omongan itu adalah doa kan. Jadi diubah dikit, kasih titik aja, titik Wandi. Oh, iya Jadi Titi si Wandi. Jadi berharap moga-moga apa yang kita bicarakan itu jadi doa kan. Jadi dikasih nama orang tua Irwandi. Kemudian lahir di Batam tanggal 13 Mei 2001. Aduh, lengkap. 2001. Berapa umurnya? 21 ya sekarang. Iya, 21 iya. tahun. Kalau kita lihat tokoh sejarah, 21 tahun Muhammad Al-Fatih udah naklukkan Konstantinopel ya. Iya, 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 Kita nggak bener. tahu, kita masih gini-gini aja. Tapi moga-moga suatu saat kita adalah pencapaian yang lebih luar biasa nantinya. Kemudian umur jurusan Teknik Elektronika angkatan 2019, dan hari ini diamanahi jadi Presiden Mahasiswa BMKM UNP periode 2022-2023. Oke. Dan tadi di-mention kalau umur 21 masih gini-gini aja, Bang. Abang itu udah jadi presma, Bang. Kami nih yang masih gini-gini aja gitu ya. Nah, Bang, mau ngomong-ngomong Abang nih presma. Kita penasaran nih, Bang. Sebagai Presiden Mahasiswa UNP, gimana sih, Bang, pendapat Abang pribadi terkait BMKM UNP ini? Pertama, BMKM UNP ini mungkin kalau ketika kita maba, pasti yang pertama kita tahu ya BEM. Iya. Hampir di semua kampus yang mereka cari tahu ialah BEM, karena paling dasar mereka tahu ialah BEM suka demo. Iya. Itu sih, jadi terasa apalagi ketika PKKMB, BEM juga yang seharusnya muncul ya, walaupun belakangan kita ada problem. Jadi apa sih sebenarnya BMKM UNP? Nah, perolehan nama KM ini juga baru-baru juga, keluarga mahasiswa kalau nggak salah di tahun, lupa tahunnya, pokoknya baru-baru juga, beberapa tahun ke belakang. Sebelumnya namanya BEM UNP aja, cuma ada revisi undang-undang oleh MPM, maka jadi BMKM UNP. Dan hampir semua untuk kita yang tingkat ormawa itu keluarga mahasiswa UNP. Nah, BMKM UNP ialah salah satu organisasi di bidang banyak bidangnya. Kalau katakanlah organisasi A fokusnya mungkin di bidang pengabdian, organisasi B fokusnya di bidang penelitian dan lain sebagainya. Tapi di BEM ini itu hampir semuanya kita ambil, kita jalani. Contoh ketika misalkan ada musibah, BEM bakalan turun tangan melalui Kementerian Sosial. Ketika ada regulasi kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, kita ambillah contohnya hari ini BBM. BEM harus berada di garda terdepan. Ketika ada permasalahan pendidikan dan lain sebagainya, BEM juga harus berada di lini terdepan. Makanya dari itu, kalau saya pribadi ya mengatakan BEM itu tempat masalah. Lebih tepatnya. Kenapa? Karena dengan kita terkadang masalah kita sendiri aja belum selesai. Ada pengaduan UKT mahal, kemudian fasilitas kampus kemana? Nah, BEM bukan dicari. Ya, jadi BEM ini saya ibaratkan jadi tempatnya masalah. Tapi perlu digarisbawahi. Ada salah satu kata bijak dalam sebuah buku. Bukunya itu pokoknya berbunyi, ketika seseorang ingin dijadikan mulia, maka bertambah pula pembebanan pada orang tersebut. Nah, hari ini BMKM UNP begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi, tapi yakin dan percayalah ketika kita berproses belajar di BMKM UNP, maka kita akan banyak menggali ilmu, mencari apa sih sebenarnya harus kita peroleh di masa depan. Karena esensi dari masalah ialah untuk kita sebagai ajang pembelajaran di suatu saat nanti. Oke, berarti dari gimana proses kita menjalaninya juga ya Bang. Dan BMKM UNP ini seperti yang Abang bilang tadi, salah satunya juga kayak semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya ya Bang ya. Nah, gimana sih Bang proses Abang untuk bisa bergabung akhirnya ke BEM? Mungkin udah lihat dulu nih dari maba atau dari SMA, duh gue pengen banget nih masuk BEM nanti, itu gimana tuh Bang? Jadi iya sih, memang pribadi ya yakin banget kalau omongan itu adalah doa. Nah, kita dari sekolah dulu kan suka ngomong-ngomong biasa. Jadi di cuitan-cuitan atau celotehannya itu sampaikan, besok mau jadi presma BEM lah, bla bla bla. Ternyata memang iya, omongan itu adalah doa gitu kan. Terus coletan nanti kalau ikut jadi presma, jadi apa ya, mahasiswa abadi, itu coletan dulu ketika SMK ya. Tapi kita ketika di posisi ini sebenarnya organisasi itu
seharusnya seimbang dengan kuliah kita. Nambah. Karena banyak juga kawan-kawan kita yang hari ini di BEM, dia memiliki amanah yang cukup besar, bahkan udah sempro di luar. Iya, Yang iya, bener. kalau kita lihat sebenarnya organisasi ini yang seharusnya menjadi penopang kita untuk akademik kita. Nah, bagaimana sih proses saya ya lebih tepatnya menjadi Presma BEM dan lain sebagainya. Jadi ketika di awal maba mungkin kita pasti kalau awal-awal PKKMB kita kenal yang namanya Presma BEM. Jadi kan kita menjadi tokoh idol kita, jadi seakan-akan tertarik nih kita. Oh, dia bisa, keren dan lain sebagainya. Suatu saat kita pasti bisa, walaupun dengan cara kita sendiri gitu kan. Nah, sampai suatu saat, tapi proses di BEM itu tidak melalui angkatan muda dulu, karena nggak dapat informasinya. Cuma ketika dulu tahun 2009, tahun kemarin ya, tahun 2021 sempat menjadi anggota staf ahli Polkastrat di 1.2. Disitulah proses belajar. Kalau dulu ambilnya staf ahli politik kajian strategis. Di situ kita belajar pergerakan, kajian, analisis, menyusun eskalasi aksi dan propaganda dan lain sebagainya. Dan hari ini saya coba implementasikan apa yang saya pelajari. Nah, mungkin dan di tahun 2022 kemarin ketika pemilu, disitulah saya coba memberanikan diri untuk mendaftar. Oke, berarti prosesnya panjang juga ya Bang, Iya. untuk jadi masuk ke anggota BEM gitu. Nah, sebenarnya tujuan awal Abang tadi kan udah bilang kalau SMA gue pengen nih jadi presiden mahasiswa nanti. Nah, sebenarnya apa sih Bang alasannya, tujuannya untuk jadi bagian dari BEM? Ya, kalau dulu kan ketika SMA atau SMK ya, kita hanya kenal satu-satunya yang berani speak up, yang berani menyampaikan aspirasi rakyat ketika rakyat yang hari ini nggak tahu berharap sama siapa, itu mahasiswa. Nah, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata mahasiswa tuh banyak juga, nggak semuanya mereka peka terhadap isu ini. Dan ternyata setelah digali-gali, ternyata BEM rupanya. Nah, disitulah mulai tertarik terkait masalah kita ingin bergabung di BEM. Nah, itu barangkali. Oke, berarti itu Abang ingin jadi perpanjangan tangan nih Bang ya, menjadi jembatannya nih untuk menyelesaikan hal-hal yang patut untuk diselesaikan ya Bang. Nah, setelah tergabung ini kemudian apa sih Bang yang membuat Abang akhirnya mantap nih, pokoknya saya harus jadi Presma, itu kapan? Saya harus jadi Presma ya, ini sebenarnya berat juga kalau dikatain seperti itu. Karena kalau kita berbicara amanah itu nggak layak untuk dicari. Jadi kalau berbicara mengenai, kita ambillah contoh sejarah Islam. Rasulullah tuh ketika sampai amanahnya, beliau langsung ibaratnya kayak shock gitu kan, pingsan, akan perlu diselimuti oleh istrinya. Umar bin Khattab juga seperti itu, ketika amanah sampai dirinya, dia juga shock. Sebenarnya amanah itu jangan kita cari-cari, jangan menjadi ambisius bagi kita. Tapi perlu digarisbawahi juga, ketika amanah itu sudah sampai sama kita, maka kita luangkan, kita maksimalkan amanah itu sebaik-baiknya. Nah, sejak kapan ingin mantap banget untuk jadi presiden mahasiswa gitu? Ya, sejak kapan ya? Sebenarnya ketika persiapannya sebenarnya nggak banyak juga persiapan. Jadi ketika di Prokastra, kan disuruh orasi aja nih. Disuruh orasi itu pertama kali udah terpilih jadi Presma. Oh, berarti udah jadi Presma. Iya, jadi sebelumnya memang masih gimana? Masih persiapannya belum matang dan lain sebagainya. Cuma ketika amanah itu udah sampai, udah ada ibaratnya udah menjabat jadi Presma, mau nggak mau kita harus bisa. Jadi termasuk yang namanya orasi. Orasi itu kita suruh satu orang aja pasti gemeteran. Itu juga pribadi rasakan ketika di awal pertama. Tapi ketika itu menjadi kebiasaan, udah biasa kita untuk orasi, itu hal yang biasa jadinya. Jadi dimulai dari ketakutan sehingga menjadi kita coba-coba menjadi pembelajaran, dan ketika pembelajaran itu akan menjadi hal biasa nantinya. Nah, itu. Oke, tadi Abang mention soal orasi. Jadi kapan sih pertama kali orasi? Orasi. Kalau orasi juga dulu kan suka juga bergabung di UKM. Jadi sempat juga bergabung di UKM di WP2 Sospol. Oke. Sempat juga walaupun nggak berproses lama di sana. Jadi ketika salah satu persyaratannya itu membuat video orasi. Nah, coba-cobalah, tapi video orasinya masih berbasis online ya. Nah, di situ mungkin pertama kali. Kalau mau dicek itu ada
Ada di channelnya Istudi, itu ada video orasi pertama kali. Oke, jadi bisa dibandingin ya gimana nih Presiden mahasiswa UNP dulu waktu masih belajar orasi sampai sekarang udah lancar banget orasinya. Buat yang sering ngeliat itu orasinya udah wow, keren banget Masih belajar gitu ya. juga sih. Dan ini Bang, itu kan tadi udah ngerasain orasi. Nah, perasaan Abang pertama kali terpilih tuh pas udah dinyatain, duh, ini dia nih Presiden mahasiswa UNP gitu. Gimana nih Bang perasaannya? Perasaan pertama kali itu ya sebenarnya takut, karena kan ketika kampanye kita menyampaikan janji-janji dan lain sebagainya. Jadi ada siaran langsung direkam pada saat itu, diputar-putar apa sih yang diucapin. Ini takutnya nggak ketunai janji yang disampaikan gitu kan. Jadi diputar-putar apa yang disampaikan. Takutnya kita malah ingkar janji ya. Jadi itu perasaannya sebenarnya antara dua sih. Memimpin ini sebenarnya ada pertama ujian. Ujian ini ketika kita tidak maksimal menjalankannya, maka ini akan menjadi bumerang buat kita. Tapi ketika kita sukses menjalankan ujian ini, maka akan naik level, maka kemuliaan-kemuliaan itu dan lain sebagainya yang bersifat positif akan datang pada diri kita. Nah, itu. Seperti itu prosesnya ya Bang, untuk gimana kita sampai di sana. Nah Bang, selain yang Abang bilang tadi, sebagai presiden mahasiswa ini tentunya kita harus siap ya Bang untuk menerima kritikan, masukan dari mana aja. Dan dengar-dengar nih Abang di story-nya sering nih bikin link untuk ngasih kritik dan saran buat Abang pribadi. Itu sesuatu yang luar biasa banget ya Bang. Nah selain itu, apa aja sih Bang tantangan Abang selama menjadi presiden mahasiswa di UNP ini? Pertama tantangannya banyak. Tantangan kalau pribadi ya sifatnya itu lebih ke introvert kita, nggak suka berbaur dan lain sebagainya. Cuma karena udah jadi presma kita mau nggak mau kita harus belajar gimana caranya kita bisa akur sama yang lain, bisa membaur sama yang lain. Kemudian yang kedua, nggak bisa nih kita public speaking, apalagi orasi kemarin. Jadi memang amanah itu menjadi tuntutan kita. Kalau misalkan ada hari ini orang-orang yang tidak maksimal dengan amanah, maka pertanggungjawabannya amanah ini cukup besar nanti. Nah ini harus kita pelajari. Maka ada salah satu kata motivasi ya, tidak ada amanah yang berat gitu kan. Nah, biasanya kita perlu belajar untuk menjalankan amanah tersebut. Amanah itu nggak pernah salah pundak gitu kan. Jadi setiap amanah yang telah sampai pada kita itu udah yakin itu dapat, kita pasti bisa. Hanya saja kita perlu belajar untuk mencapai kesuksesan yang lebih. Oke, berarti untuk menghadapi tantangan ini juga dimulai dari diri sendiri dulu ya Bang. Gimana kita yakin untuk menghadapi itu. Nah kita udah cerita-cerita gimana Bang Irwandi dengan BMKM, gimana pandangannya soal BMKM UNP. Kita mungkin geser langsung ya Bang ke isu-isu yang hangat banget nih akhir-akhir ini di UNP. Nah Bang, mungkin kita ke masalah yang dasar banget nih. Gimana sih pendapat Abang terkait mahasiswa yang susah banget nih dapat penurunan UKT? Mahasiswa mungkin kalau kita ini juga sempat diskusi kita sama kawan-kawan yang lain, bahwasanya hari ini UKT mahal dan lain sebagainya. Cuma kalau kita lihat kebijakan UNP ini, pertama ada masalah UKT itu dari pihak kampus apabila dia prestasi juara lah di tingkat nasional, juara 1, 2 atau 3, maka dia dibebaskan UKT-nya 1 semester. Dan saya pribadi udah merasakan itu. Wow. Iya. Jadi prestasi-prestasi itu alhamdulillah juga memberikan bebas UKT lah. Jadi kita meringankan beban orang tua juga. Kemudian masalah UKT juga kita sempat tanya-tanya juga sama dosen dan lain sebagainya. Masalah penurunan UKT ini sebenarnya juga cukup sulit. Pertama dengan kondisi orang tuanya sakit parah atau orang tuanya meninggal. Ini sebenarnya juga perlu kita kritisi juga kebijakannya, karena kondisi ekonomi kita yang misalkan ekonomi kita yang saat ini berada menengah ke atas, belum tentu di 1-2 tahun kemudian tetap di posisi tersebut. Nah ini ketika ada pengajuan penurunan UKT, seharusnya mungkin pihak kampus coba telaah apa sih yang menjadi permasalahan dari mahasiswa tersebut. Nah itu masalah UKT. Oke, benar banget nih, karena hidup ini kata orang rodanya berputar ya Bang, tapi cuman roda Rafathar aja yang stuck. Langsung ke isu selanjutnya. Baru-baru ini kita ikutan demo di ini ya Bang, di jalanan gitu ya. Nah Bang, gimana nih Bang tanggapan Abang terkait BBM ini Bang?
Pertama, ini kita BBM ya hampir di seluruh daerah rasanya udah turun ya, turun ke jalan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat, suara tangisan rakyat. Tapi seakan-akan kebijakan hari ini para stakeholder pemangku kebijakan masih duduk manis di singgasananya. Di tanggal 3 September ya kalau nggak salah kenaikan BBM mulai dari Pertalite. Tapi sebelum itu ada isu di tanggal 1 September ya, kalau nggak salah 1 September ada wacana di jam 00 bakal naik. Masyarakat udah panik, udah ngantri di mana-mana, tapi malah turun ya Pertamax deh. Nah jadi seakan-akan ini kalau kita lihat kebijakan tarik ombak gitu, cek ombak. Jadi masyarakat udah reda emosionalnya, tiba-tiba di tanggal 3 malah naik. Ya tanggal 3 malah naik pun kenaikannya cukup besar, dan ini memancing amarah masyarakat. Tidak hanya masyarakat, politisi juga ada yang bergerak dan menyatakan kontra terhadap kenaikan BBM ini. Dan kita kemarin khususnya di Sumbar, Sumatera Barat udah melaksanakan aksi di tanggal 7 September 2022 dengan tagline BBM naik, rakyat mencekik. Itu tagline-nya. Jadi tanggal 7 September kita udah turun, itu cukup banyak juga masa kita masa aksi. Pada saat itu mungkin kalau kita lihat di drone atau video-video yang beredar, cukup banyak masa dari UNP dan kampus-kampus lainnya. Tanggal 7 September kita aksi, kemudian melalui di tanggal 9 September kita udah melakukan audiensi menindaklanjuti aksi pada tanggal 7 September. Jadi perwakilan dari presiden mahasiswa di kampus Sumatera Barat kita melakukan audiensi perihal aksi di 7 September. Alhamdulillah juga tuntutan kita sekarang udah diterima sama DPRD Sumatera Barat, udah dikirimkan ke pihak pusat. Cuma yang menjadi garis bawahi dan kita kritisi ialah kita bukan tuntutan yang sebenarnya sampai ke pusat, tapi ialah bagaimana ketika tuntutan ini udah sampai ke pusat tapi ada perubahan kebijakan. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Makanya sampai sekarang kita harus mengawal kebijakan hari ini, kebijakan BBM pun mungkin kalau kita diiming-imingi ya masalah BLT dan bantuan-bantuan lainnya, sebenarnya ini tidak memberikan efek bantuan jangka panjang. Katakanlah hari ini dapat 300 atau 600 per bulan, palingan itu sebulan udah habis. Sedangkan kenaikan BBM itu jangkanya panjang. Kalau kita ibaratkan hari ini mungkin mahasiswa kalau dulu beli gorengan 1.001, sekarang udah 1.500. Kalau beli 3 ada banyak juga kenaikannya 1.400 dan lain sebagainya. Ini makanya kita cukup mengkritisi kenaikan BBM karena akan berdampak di seluruh faktor, seluruh elemen dan lain sebagainya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ngeliat nih gimana sih ramenya aksi kemarin itu, boleh banget cek YouTube-nya UKKPK karena liputannya udah tayang. Jadi bisa dilihat, dibuktikan nih Bang Irwandi ini beneran gak sih masanya rame kemarin itu. Nah Bang, gimana sih Bang? Kita udah cukupin dulu nih isunya sampai di sini. Kita mau nanya tanggapan Abang terkait mahasiswa yang aktif di organisasi itu gimana sih Bang? Iya, jadi ada ini. Mahasiswa tuh dikelompokkan jadi 3. Pertama ialah mahasiswa yang kuliah aja, mahasiswa yang fokusnya organisasi, dan mahasiswa yang fokusnya tuh di prestasi gitu kan. Jadi kalau kuliah mungkin dia tidak mementingkan prestasi, tidak mementingkan organisasi, yang penting dia bisa tepat waktu, dan itulah salah satu yang mereka fokuskan. Kemudian di organisasi, di organisasi ini banyak juga ketika orang-orang yang fokusnya di organisasi, mereka lebih banyak pengalamannya, mereka banyak relasi, mereka bisa memunculkan bakatnya lebih dalam lagi. Dan kemudian ada yang prestasi bagaimana mereka menampakkan apa yang menjadi kelebihan dari mereka. Kelebihannya di bidang karya tulis, kelebihannya di public speaking dan lain sebagainya. Tuh, bergabung organisasi, silahkan bergabung. Hari ini UNP udah menyediakan 21 Ormawa, organisasi mahasiswa tingkat universitas, belum lagi di tingkat fakultasnya juga banyak. Saya ngerasanya jika kita tidak memanfaatkan organisasi tersebut, karena pengalaman yang 4 tahun ini kalau hanya untuk kuliah saja, rasanya kita buang-buang waktu.
Oke, jadi teman-teman maba nih boleh juga cari ilmu di organisasi. Kita tuh bisa belajar di mana aja sesuai dari mata kampus kita ya Bang, alam tak kambang dari guru. Jadi selagi teman-teman dikasih fasilitas, kesempatan untuk bisa bergabung di banyaknya organisasi di UNP, cobain gitu ya Bang. Nah Bang, kalau Abang tadi sendiri kita harus bisa nih ya Bang, satset antara kuliah sama organisasi. Bang, ini mungkin pertanyaannya agak gimana gitu ya. Tapi Abang pilih BEM atau kuliah sih? Ini teringat juga bukunya ini. Ya, aduh, Study apa nih? Richard, The Beyond Inspiration. Nah, ini baru bukunya. Life is Choice. Oke. Jadi ini adalah pilihan. Jadi pilihan-pilihan yang pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini itu menentukan pilihan bagaimana kondisi kita di masa depan. Nah, pilihan-pilihan yang kita jalani hari ini itu merupakan keputusan pilihan yang kita pilih pada masa lalu. Dan hari ini ada opsi juga pilih BEM atau apa tadi? Atau kuliah. Atau kuliah. Kalau kita bisa dua, kenapa tidak gitu? Oke, berarti Kalau bisa ada pilihannya 3 tambah lagi 1 prestasi, dipilih 3-3-nya. Oke. Karena ini merupakan satu hal yang sejalan. BEM, kuliah, prestasi, BEM itu organisasi ya. Jadi ini salah satu sejalan. Kalau kita bisa mengambil 3 ini, kenapa tidak? Makanya tadi disampaikan ada yang namanya polimed. Walaupun semua orang tidak bisa, tapi kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Banyak juga tokoh-tokoh udah membuktikan dia organisasi aktif, kuliahnya bahkan bisa kumlot dan lain sebagainya. Prestasinya juga luar biasa. Ini bukan masalah karena dia bergabung organisasi malah lambat kuliahnya, lulusnya tidak tepat waktu, bukan. Itu masalah kitanya lagi. Kita bagaimana memanajemen waktu, memanajemen kesibukan kita dan lain sebagainya. Nah, itu. Oke, jadi Bang Irwandi ini pilih opsi ketiga gitu. Kelarin semuanya, maksimalin semuanya ya Bang, selagi bisa kapan lagi gitu. Nah Bang, Abang punya harapan Abang apa sih untuk diri Abang sendiri dalam BEM ini? Harapan untuk BEM, harapan untuk UNP, harapan untuk kita semua nih Bang, apa nih? Harapan untuk diri sendiri adalah harapannya banyak ya. Harapannya mungkin bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya itu kan. Amin. Karena kalau kata bijaknya sebaik-baiknya orang ialah mungkin bermanfaat bagi orang lain, dan hari ini ialah lebih baik dari hari sebelumnya, hari kemarin ya sama. Jadi itu minimal kita bisa berproses, bisa yang hari lalu menjadi cerminan dari kita untuk hari ini. Nah itu harapannya untuk pribadi juga, mungkin kalau di BEM bisa selesai dengan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi janji kampanye kemarin bisa terrealisasikan, dan mungkin berharap juga nih, karena kita di BEM ini kan pejabat publik itulah istilahnya, menerima kritik dan saran. Barangkali di BEM belum maksimal masalah ini, silakan kita, insya Allah kita terima kritik dan sarannya. Jadi menjadi evaluasi juga buat kita nantinya kita. Kemudian harapan pribadi juga ya, palingan minimal tuh sebenarnya pengen banggain orang tua sih. Oke. Jadi kenapa juga ikut-ikut lomba juga. Jadi kalau pengalaman sebelum di BEM dia juga ikut lomba. Jadi ikut lomba. Jadi dengan tujuan minimal 1 bisa terbang. Walaupun pada saat itu nggak bisa juga, belum diberi kesempatan. Cuma di organisasi ini udah bergabung organisasi, keinginan tersebut dicapai, diberikan. Kemudian harapan untuk kampus dan sebagainya, mungkin kita berharap juga di kampus ini menjadi kampus intelektual. Karena intelektual itu tidak hanya berbasis pengetahuan, tapi bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai akhlak juga. Karena kalau kita lihat belakangannya ada pro kontra lah apa yang menjadi kebijakan dari kampus. Kita tidak ingin lagi seperti itu terjadi lagi, dan juga mungkin untuk kampus juga mungkin lebih berpihak lah kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa UNP. Oke, jadi itu ya harapannya, semoga terkabul, terdengarkan, dan terlaksanakan ya Bang. Semoga setelah ada ini nantinya realisasinya yang terbaik buat kita. Oke Bang, kita mau main games. Main games karena kita di segmen Buka Suara kita juga ada gamesnya nih Bang. Udah kerasa belum Bang kursinya panas? Udah lumayan. Udah lumayan. Oke, Bang mau minum dulu, minum boleh? Minum, oke, tarik nafas dulu karena kita mau main game. Oke, main game itu pernah nggak pernah? Udah kebayang? Iya.
Aduh, pernah Ini nggak cuma pernah? jawab 2 itu aja, Bang. Iya, pernah nggak pernah, nanti boleh diceritain juga sedikit Oh. gitu ya. Pernah nggak pernah gitu. Duh, ini pertanyaannya aman kok Bang, nggak miring kemana-mana. Miring ya, Oke, oke, pertanyaannya, Bang, mau pilih pertanyaan yang aman atau agak miring atau gimana? Terserah aja. Oke, terserah aja. Kapan lagi cowok bilang terserah? Oke. Pernah nggak sih nggak masuk kuliah karena ada alasan kegiatan di BEM? Enggak pernah. Oke, nggak pernah. Wow, yang bener. Jadi sering kita pandai-pandai gitu. Jadi Oh. pernah menjelang kegiatan. Oh enggak, lebih tepatnya ya. Kita Apa, udah ya? masuk kuliah, kemudian izin. Oh, berarti Amin aman. dulu ya Bang, Iya. absennya udah nggak jadi ambil jatah nih, gitu Dan ya. alhamdulillah juga di semester 7 sekarang udah nggak ada lagi mata kuliah. Jadi udah kebantu lah untuk fokus di BEM. Oke, fokus di BEM dan fokus di skripsi ya. Nah, jadi ketika kan kita dilantik Maret ke Juni itu baru masih ada kuliah. Mhm. Dan sekarang alhamdulillah udah nggak ada kuliah lagi. Oke. Nah Bang, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak sih salah kostum dalam acara penting? Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Oh, nggak pernah, wow. Sangat-sangat itu ya, teratur semua yang nggak pernah bolos, nggak pernah salah kostum. Pertanyaan selanjutnya mungkin agak dimiringin, apa jangan deh, kasihan kita. Nah, pakai baju kebalik dalam satu event. Nggak pernah juga. Aduh, kapan nih pernah ya? Pergi ke kampus tapi nggak mandi. Itu nggak pernah. Nggak pernah. Ini beneran nggak pernah Iya. atau parfumnya dibanyakin Bang? Enggak, kita campurin dulu parfumnya banyak-banyak. Oke. Nggak bercanda. Kalau ninggalin kelas karena acara mendadak itu udah pernah. Nah, pertanyaannya apa lagi ya, Bang? Pernah nggak? Apa coba? Penasaran. Oke, Bang, pernah nggak tidur di kelas saat kuliah? Lumayan sih, cuma nggak tidur pulas gitu, Oh, sekedarnya aja. Jadi itu pernah nggak pernah? Oh iya, pernah. Pernah nggak Bang? Insecure, misalnya nih, itu Pres Maunan bagus banget nih orasinya. Aku kok nggak bagus ya? Pernah nggak Bang? Pernah, tapi nggak pernah semamunan. Oh, iya Pres Maunan nggak usah disebutin. Oke, jadi pernah juga ya Bang Irwandi ini pernah juga ngerasain insecure gitu. Jadi insecure ini jadiin proses belajar ya Iya. Bang. Gimana kita berubah nantinya. Wow, Bang. Gitu ya, kayak ngobrol santai aja deh. Bang, pernah salah manggil orang nggak? Pernah. Pernah, salah manggil siapa Bang? Cuma nggak ingat lagi sih. Oh, nggak ingat dulu, manggil-manggil dia kan. Asal nggak manggil lagi. Terus gimana nih Bang reaksi Abang setelah salah orang nih gitu? Buang muka. Oh ya, kayak tanpa dosa aja, bukan saya yang salah. Anggap saja tadi itu mulut saya doang yang salah, bukan pikiran saya gitu ya. Nah Bang, lihat jam tangan tapi nggak pakai jam. Pernah. Mungkin karena kebiasaan, jam berapa nih? Presma jadwalnya padat banget nih ya. Nggak pakai jam. Emang nggak pakai jam. Terus inisiatif dari mana Bapak? Gitu. Nggak tahu. Oke. Nih, pernah nggak Bang makan di kantin tapi nggak bayar? Ayolah. Mungkin kalau belum pernah, cuma kita balik lagi bayar. Karena efeknya tuh bakal. Oh iya ya. Jadi berarti pernah ya? Cuma bayarlah setelah ingat. Oke, maklum Bang hilaf sifat manusia. Jadi itu ya alasannya ya, sifat manusia hilaf. Oke, makan di kos temen. Niatnya pengen ngajakin makan bareng nih ceritanya, tapi ternyata emang lagi nggak ada uang aja, numpang makan gitu. Nggak pernah. Nggak pernah Bang. Kalau temen yang numpang makan pernah Bang? Kita mungkin lebih ini sih, kalau ada lebih berbagi lah, nggak numpang bahasanya. Gitu Oke, kan. berbagi ya, sangat halus sekali ya teman-teman ya. Aduh, Bang, pernah gak sih Bang pas lagi orasi terus tiba-tiba ada yang ngontenin Abang diem-diem, keren banget nih. Pernah gak Bang? Pernah. Aduh, pernah. Itu gimana nih Bang perasaannya, pengen tahu. Enggak sih, bahkan gitu. Apa ya? Biasa aja sih. Kan memang. Biasa aja sih. Oke, biasa aja tapi mukanya malu-malu gitu. Teman-teman yang di YouTube mungkin ngeliat udah merah nanti, tapi kalau misalnya nggak merah kita tambahin pakai filter biar merah. Oke Bang, mungkin sebelum kita closing, ini juga salah satu kesempatan ya Bang buat Amel bisa nanya Abang secara langsung, karena kemarin pas kampanye juga nemenin Bang Irwandi, saya cuma nanyanya, oke, apakah pertanyaannya sudah bisa dipahami? Sudah, waktu Anda 5 menit cuma gitu doang. Berarti itu yang jadi. Baru ingat. Oh iya. Dilupakan saya.
Oke Bang, nih gimana nih Bang? Kasih dong Bang closing statementnya, kata-kata terakhir ya, bukan kata-kata terakhir juga sih Bang. Harapan tadi udah. Yaudah Abang mau ngomong apa aja terserah, mau cari jodoh juga boleh. Ya, kalau mau nomor HP di bawah gitu ya. Oh, nomornya di bawah. Jadi mau disampaikan bahwasanya mungkin karena hari ini kita berproses di organisasi ya, jadi mau sampaikan sama kawan-kawan semuanya, ketika kita udah bergabung di organisasi, maka harus ada efeknya yang datang berpengaruh lah hidup kita. Nah, jadi organisasi itu sebenarnya ialah bagaimana mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi gaya bicara kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita atau perilaku kita. Nah, jadi kalau misalkan kita di organisasi nggak bisa, ibarat katanya lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah ketika kita berorganisasi. Nah, coba kita maksimalkan. Nah, misalkan yang hari ini kita kaku nih untuk berani berbicara di depan umum, coba kita maksimalkan. Oh, ini kekurangan saya di sini. Nah, coba kita pelajari, karena di organisasi inilah kita belajar. Orang mungkin kalau disuruh nih saat kita asal pilih, tunjuk satu orang untuk berbicara di depan umum, pasti nggak pada ibaratnya nunduk kepalanya gitu. Karena di situ, karena mereka masih belum ada pengalaman. Nah, di organisasi inilah kita belajarlah semuanya. Nah, jadi harapannya kita, karena sudah sampaikan juga tadi, tidak ada tokoh-tokoh hebat yang tidak terlibat dalam organisasi. Nah, juga kita silahkan menjadi orang hebat, tapi dengan cara kita sendiri. Ibarat kata ya, ikan itu tidak bisa manjat seperti monyet, dan monyet tidak bisa berenang seperti ikan. Kita bisa menjadi orang hebat dengan versi kita sendiri, tidak perlu insecure atau merasa minder dengan kesuksesan orang lain, karena kita udah punya kesuksesan dengan versi kita dan cara kita sendiri. Oke, jadi dari Bang Irwandi ini kita belajar banyak banget. Salah satunya kita tuh harus banyak baca buku, karena dari tadi Bang Irwandi ini mention banyak banget buku. Jadi teman-teman, kita sebagai mahasiswa juga harus rajin baca buku, join organisasi, dan kita harus berubah. Itu bukan ngelihat orang, tapi bagaimana kita yang dulu dengan kita yang sekarang gitu. Dan ketika teman-teman bergabung dalam satu organisasi, itu harus semaksimal mungkin. Misalnya nih, gabung dalam organisasi yang bergerak di bidang ini, di bidang itu, maksimalin semaksimal mungkin ya Bang. Oke Bang, terima kasih nih kesempatannya udah ngobrol banyak. Nanti bakal menemani malam minggu mahasiswa-mahasiswa, masyarakat-masyarakat yang tidak ada teman di malam minggu Bang. Jadi salah satu mungkin pahala ya Bang, bikin orang senang kita. Oke, nah itu muda tadi itu bincang-bincang kita seru banget sama aku Amel, sama Bang Irwandi juga selaku Presiden Mahasiswa tentunya di UKKPK Voice. Nah, tentunya setiap malam minggu nantinya bakal ada terus gestar-gestar kita yang menarik, dan jangan lupa juga nanti follow dan ikutin kita. Teman-teman bisa dengar di YouTube. Kalau mau ngeliat mukanya langsung, mau lihat muka Bang Irwandi langsung nih, langsung ke YouTube, atau mau dengar suaranya langsung aja sambil di mobil, di perjalanan, bisa langsung ke Spotify atau ke Anchor. Nah, kalau gitu Amel pamit dan Irwandi juga pamit ya. Pak, ini kalau ada salah kata mohon maaf juga. Oke, tetap dengerin UKKPK Voice, ngobrol santai bareng gua, lu, apapun kita ceritain di sini. Wassalamualaikum